Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah pertemuan kita hari ini kita awali dengan bacaan basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah, hari ini pertemuan yang kesekian kalinya kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih dalam rangkaian materi peluang. Di sini salah satu bagian dari peluang yang akan kita pelajari adalah kombinasi. Apa itu kombinasi? Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari kombinasi. Di dalam peluang itu ada dua istilah yang hampir sama. Rumusnya juga hampir sama. Untuk bisa memahami lebih lanjut, kita harus mampu membedakan perbedaannya. Jadi kombinasi ada lagi permutasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah susunan dari semua atau sebagian elemen suatu himpunan yang tidak mementingkan urutan elemen. Dengan demikian pada kombinasi urutan ABC sama dengan urutan BAC, sama dengan urutan CBA, artinya ABC, CBA, CBA punya pengertian yang sama. Secara sederhana saya ingin menyingkat penjelasan ini menjadi demikian. Kombinasi adalah urutan tidak diperhatikan. Contohnya, ada dua huruf disusun atau dua peristiwa yang dinyatakan dengan AB. Kemudian BA. Saat posisi A di depan dan posisi A di belakang punya pengertian yang sama. Itu yang disebut dengan kombinasi. Sedangkan kalau permutasi, urutan diperhatikan. Contohnya ada dua huruf, AB, kemudian BA. Saat posisi A disebutkan di depan dan A di belakang, punya pengertian yang berbeda. Contoh dalam peristiwa yang sederhana. Ada contoh peristiwa yang sederhana. Misalkan dalam pelatnas bulu tangkis, di situ dibentuk pemain ganda. Katakanlah Jonathan, Kevin. Saya singkat J dan K. Saat disebutkan JK atau KJ, maka orangnya sama, yaitu Jonathan dan Kevin. Berarti ini termasuk peristiwa kombinasi. Contoh yang lain, ada dua orang bersalaman, misalkan Aksanatul Munawaroh dan Baroh. Nah, disingkat AB. Kemudian disebutkan Baroh dan Aksanatul Munawaroh bersalaman. Maka ini juga termasuk peristiwa apa? Termasuk peristiwa kombinasi, karena orangnya sama. Begitu pula dengan contoh yang lain, misalkan 3 bola diambil dari satu kotak. Nah, bolanya merah, hijau, kuning atau kuning, merah, hijau. Ini barangnya sama. Berarti ini termasuk peristiwa kombinasi. Kalau permutasi beda lagi. Misalkan ada pemilihan pengurus di kelas. Nah, muncullah. Yang pertama adalah Ali, yang kedua Budi. Suara terbanyak menjadi ketua, berikutnya menjadi sekretaris. Di situ disebutkan AB, berarti ketuanya Ali, sekretarisnya Budi. Sebaliknya kalau disebutkan BA, maka yang menjadi ketua adalah Budi. Yang menjadi sekretaris adalah Ali. Berarti ini termasuk peristiwa permutasi. Saya lanjutkan dari pengertian perbedaan istilah permutasi dan kombinasi, maka di sini juga berbeda rumusnya. Rumus untuk kombinasi adalah
R elemen dari N elemen berbeda dirumuskan dengan kombinasi N R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial kali N min R faktorial. Nah, di sini kalian harus juga paham apa yang dimaksud dengan R, apa yang dimaksud dengan N. R adalah bagian dari N. Jadi kalau dinyatakan dalam soal nanti N jumlah seluruhnya yang akan dihitung, kemudian R bagian dari N. Kemudian hal lain yang perlu dipahami juga ada istilah faktorial. Dilambangkan dengan tanda seru, dibaca faktorial. Apa yang dimaksud dengan faktorial? Faktorial adalah perkalian dari bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari 1, jadi kalau dinyatakan N faktorial atau ditulis N tanda seru, dibaca N faktorial, adalah perkalian berurutan. Mulai dari N itu berakhir dengan 1. Atau sebaliknya, bisa juga dihitung perkalian dari 1 sampai dengan N. Contoh, 3 faktorial. Berapa hasilnya 3 faktorial? Adalah sama dengan 3 kali 2 kali 1. Dikalikan, dihitung. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. Berapa 5 faktorial? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Sekarang bagaimana cara menghitung pembagian? 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Maka yang atas kita artikan seperti tadi, 5 kali 4 kali 3 faktorial berhenti. Kenapa berhenti? Karena yang bawah ada tanda 3 faktorial. Sehingga di situ bisa dicoret, maka cara menghitungnya tinggal 5 kali 4 sama dengan 20. Itu cara kita menghitung faktorial. Selanjutnya, tim bola basket terdiri atas 5 orang akan dipilih dari 12 pemain. Berapa macam susunan pemain itu dapat dipilih? Maka ini sebelum kita menyelesaikan soal, kita harus membedakan dulu atau mengartikan ini termasuk peristiwa apa? Permutasi atau kombinasi. Coba ini. Tim bola basket yang terdiri dari 5 orang. Katakanlah A, B, C, D, E. Orangnya sama atau berbeda. Nah, sama semuanya. Jadi di sini artinya urutan tidak diperhatikan. Berarti termasuk peristiwa kombinasi. Nah, kalau peristiwa kombinasi kita harus menemukan berapa N-nya, berapa R-nya. Di situ tertulis ada 12 pemain yang akan dipilih. Nah, jumlah pemain seluruhnya yang akan dipilih adalah 12. Berarti N-nya sama dengan 12. R-nya yang mana? R adalah tim bola basket terdiri dari 5 orang. Tadi sudah saya katakan bahwa R adalah bagian dari N. Berarti di situ R-nya 5, N-nya 12. Rumusnya tadi sudah disebutkan di depan. Nah, itu dihafalkan nanti. Berarti untuk menghitung selanjutnya bisa menggunakan rumus yang tadi. Berarti penyelesaian soal di atas tadi C 12,5 sama dengan ditulis 12C5 12 faktorial dibagi R faktorial yaitu 5 faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Berarti dikurangi dulu. 12 dikurangi 5 faktorial. Itu ada 7 faktorial. Cara menghitungnya berarti 12 diurutkan kali 11 kali 10 dan seterusnya 7 faktorial berhenti. Kenapa? Karena bawahnya sudah ada 7 faktorial. Itu. Kemudian 5 faktorial diartikan sebagai 5 kali 4 kali 3 kali 2. Hasil akhirnya 792. Jadi banyak cara untuk memilih 5 pemain dari 12 pemain ada 792 cara. Demikian anak-anak, untuk selanjutnya bisa dipelajari lebih lanjut. Contoh berikutnya. Dalam sebuah kotak terdapat 5 buah bola warna merah, 4 bola warna putih, dan 3 bola warna hijau. Jika diambil 3 bola sekaligus,
secara acak berapa peluang terambil bola. Begini anak-anak, cirinya mana kombinasi, mana peluang biasa. Kalau pengambilan dalam satu kotak itu lebih dari satu, nah, biasanya ini menggunakan atau termasuk peristiwa kombinasi. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah diambil 3 bola secara sekaligus. Nah, itu diambil 3 bola sekaligus secara acak. Nah, karena diambil 3 bola sekaligus ini termasuk peristiwa kombinasi. Nah, sekarang pertanyaannya, ketiganya berwarna merah. Nah, dilihat pada soal ini yang ditanyakan adalah peluang. Nah, peluang. Istilah peluang berarti ada NA dan NS. Nah, kembali pada pelajaran 1 minggu yang lalu. Istilah peluang ada NA dan NS. Maka di sini kalian harus menemukan NA-nya berapa, NS-nya. Saya lanjutkan contoh yang B. Ketiganya berwarna berbeda. NS-nya tetap 220, berarti kita harus menemukan atau menghitung NB. Berapa banyaknya peristiwa ketiganya berwarna berbeda? Maka di sini adalah ketiga warna tadi adalah merah, putih, hijau. Lah, merahnya tadi 5. Dari 5 itu diambil 1. Berarti 5 kombinasi 1. Kemudian putihnya 4, diambil 1. 4 kombinasi 1. Kemudian hijaunya ada 3, berarti 3 kombinasi 1. Maka di sini dikalikan biasa yaitu 5 faktorial. 5 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 1, 4 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian 4 faktorial kali 4 dikurangi 1, 3 faktorial. 3 kali 2 faktorial hasil akhirnya adalah ini.